Shalom saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Saya berharap bahwa saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita membaca Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membahas ayat ini dengan tema mengatasi rasa takut. Siapakah yang tidak pernah mengalami rasa takut? Saya percaya semua orang pernah mengalami rasa takut dan itu adalah normal. Tetapi yang tidak normal adalah hidup di dalam ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, dan itu yang tidak normal. Saudara sekalian, apa artinya takut? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut artinya adalah satu, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Yang kedua, takut juga bisa berarti takwa, segan, dan hormat. Yang ketiga, takut bisa berarti tidak berani berbuat, menempuh, menderita, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah takut berarti gelisah, khawatir, kalau. Nah, saudara-saudara sekalian, pada umumnya takut adalah merasa gentar menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depan kita, karena kita tidak tahu akan seperti apa akibat takut. Akan muncul rasa gelisah atau khawatir. Akhirnya banyak orang tidak berani melangkah karena rasa takut di dalam dirinya. Mengapa kita takut, saudara sekalian? Karena ada sisi misteri dalam hidup kita yang kita jalani dalam hidup kita ini. Misteri ini berupa sesuatu yang akan terjadi di depan kita yang kita tidak pernah akan tahu seperti apa kejadiannya. Saudara, paling tidak ada 7 hal yang ditakuti oleh manusia di dalam hidup ini. Yang pertama adalah manusia takut miskin, takut susah, atau takut menderita. Siapakah yang tidak takut miskin? Siapakah yang tidak takut susah dan hidup menderita? Semua orang pasti takut dengan masalah ini. Dan agar tidak miskin, tidak susah, dan tidak menderita, maka kita bekerja keras, bahkan sekeras-kerasnya, agar hidup kita dan keluarga kita tidak usah susah. Namun saudara, kita tetap tidak bisa menjamin bahwa dengan adanya uang, hidup kita tidak akan susah dan tidak akan menderita. Pengalaman hidup membuktikan bahwa banyak orang yang punya banyak uang tetapi hidupnya tidak bahagia. Hati mereka tidak bahagia, jiwa mereka tersiksa, dan perasaan mereka selalu diliputi oleh kecemasan. Mereka menderita secara batin. Kalau bicara uang, mereka tidak kekurangan. Apa yang mereka mau beli dengan uang bisa mereka beli. Tetapi hati mereka tidak bahagia. Jiwa mereka tidak tentram dan mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hidup mereka selalu dipenuhi oleh rasa takut dan cemas. Yang kedua, manusia takut gagal. Banyak orang tidak berani melangkah karena takut gagal. Gagal dalam bisnis, gagal dalam kisah asmara, gagal dalam menjaga relasi, gagal dalam studi. Mereka trauma karena mengalami kegagalan demi kegagalan, dan mereka tidak berani melangkah lagi karena mereka takut gagal. Bukankah lebih baik kita berani melangkah walaupun
kita tidak tahu hasilnya apa, daripada kita tidak berani melangkah dan tentu tidak ada hasil. Yang ketiga, saudara, manusia takut tidak dicintai. Manusia selalu ingin dicintai. Ketika seseorang merasa tidak dicintai, dia akan merasa dunianya sedang runtuh. Itu sebabnya banyak orang berusaha berbuat sesuatu agar ia dicintai oleh orang lain. Namun dalam diri setiap manusia ada rasa takut tidak dicintai oleh orang lain. Yang keempat, manusia takut sakit. Tidak ada orang yang mau sakit. Itu sebabnya saudara, kita melakukan berbagai usaha agar badan kita tetap sehat. Kita berolahraga, kita diet, kita minum suplemen, kita beristirahat yang cukup agar kita tidak jatuh sakit. Karena jika sakit, biaya yang akan dikeluarkan akan menjadi besar. Karena itu kita berusaha menjaga diri kita supaya kita tidak sakit. Yang kelima, manusia takut tua. Sebagian manusia takut tua. Ketika melihat rambut sudah mulai putih, sebagian orang mulai merasa gelisah sebagai tanda-tanda dia mulai tua. Namun zaman sekarang, saudara, rambut putih sudah tidak identik dengan usia tua. Karena banyak anak muda yang usianya masih muda tapi rambutnya sudah putih, bahkan sangat banyak. Ketika memasuki usia tua, kulit sudah mulai keriput, sering lupa, dan tanda-tanda yang lainnya. Namun saudara, tua itu tidak bisa dihindari. Orang takut tua karena itu berkaitan dengan masa depannya. Itulah sebabnya manusia menjadi takut tua. Yang keenam, manusia takut setan. Manusia takut kepada setan. Di dalam iman Kristen, setan adalah musuh yang berbahaya. Dia adalah musuh yang tidak kelihatan. Pekerjaannya adalah menggoda manusia untuk mengikuti jalan hidupnya. Setan selalu berlawanan dengan Tuhan. Jika Anda dekat dengan Tuhan, setan tidak senang. Dia akan mencari cara agar Anda menjauh dari Tuhan dan menjadi pengikutnya. Kalau bisa, ia akan mengikatmu seumur hidupmu sampai kita binasa bersamanya di dalam neraka. Yang ketujuh, saudara, adalah manusia takut mati. Yang ketujuh, manusia takut mati. Kematian adalah akhir daripada kehidupan. Kematian menentukan apakah kita akan menuju hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga atau binasa di dalam api neraka. Bagi manusia, saudara, kematian adalah misteri kehidupan yang paling menakutkan. Itulah sebabnya manusia berusaha mencari cara agar tidak mati. Tetapi kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan jika sudah waktunya, kematian tidak bisa ditolak. Semua orang pasti mati, cepat atau lambat. Dan di antara banyaknya ketakutan, kematian merupakan hal yang paling ditakutkan oleh manusia. Mengapa? Karena kematian adalah penentuan untuk menuju kehidupan berikutnya, surga atau neraka. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah 7 ketakutan yang dihadapi, yang dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Saya percaya bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita pun tidak bisa luput yang namanya rasa takut. Menjadi orang percaya tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan takut lagi. Karena fakta membuktikan bahwa banyak orang yang percaya, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidupnya selalu diliputi oleh kecemasan dan ketakutan. Celakanya, saudara, mereka takut setan dan takut mati. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengajarkan hal tersebut, bahwa orang yang percaya
kepada Tuhan, tidak perlu takut kepada kematian, apalagi kepada setan. Itulah sebabnya saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan topik ini agar kita tidak hidup di dalam ketakutan. Mari perhatikan ayat yang tadi saya bacakan di pendahuluan saudara. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya. Saudara, dari satu ayat ini saja sudah cukup untuk menjawab 7 ketakutan yang saya sebutkan di atas tadi. Belum lagi saudara, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat yang lain yang akan saya bacakan, misalnya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Lalu di Matius pasal 10 ayat 31 berkata, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Wahyu pasal 1 ayat 17 berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Dan saudara sekalian, harus saudara ingat bahwa masih banyak ayat lain yang berbicara tentang jangan takut dengan konteks yang berbeda-beda. Yesaya 41 konteksnya adalah tentang kasih Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang disebut sebagai hamba Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Jika kita tarik dari penerapannya, maka orang-orang percaya, saudara dan saya yang mengaku diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kristus telah menebus dosa kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata dengan tegas, "Jangan takut." Jangan takut. Mengapa jangan takut? 1, Tuhan bilang, "Aku menyertai engkau." Jikalau Tuhan yang menyertai saudara dan saya, apa yang perlu kita takut? Yang kedua, "Aku ini Allahmu." Tuhan Yesus adalah Allah kita. Yesus yang telah mati, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Yang ketiga, "Aku akan meneguhkan engkau." Jika Tuhan sanggup meneguhkan kita, apa yang perlu kita takutkan? Yang keempat, "Aku bahkan akan menolong engkau." Tuhan adalah penolong kita. Siapa atau apa yang perlu kita takutkan kalau Tuhan adalah penolong kita? Yang kelima, "Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan." Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan bilang jangan takut dengan tegas. Dari satu ayat itu menjawab semua ketakutan kita. Nah saudara, saya ingin menyimpulkan demikian di akhir khotbah saya. Selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Saya ulangi sekali lagi, selama kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Jangan takut, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Nya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.